Ya, siap. Assalamualaikum, Kak Adin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tuti, gimana nih kabarnya? Eh, Alhamdulillah baik, baik saja Kak Adin. Cuma saya ini Kak Adin ada waktu sebentar lah 10-15 menit. Saya ada sedikit yang ingin dibicarakan. Oh begitu, bisa bisa. Eh, Kalau kita mau ngobrol eh, apa yang dibicarakan ini bisa. Ngomong-ngomong ini apa ini yang akan diobrolkan Kak Tuti ini? Ini nih Kak Adin nih hari ini saya agak sedikit tidak bersemangat nih. Sama itu ada sedikit kecewa saya sama anak-anak Kak Adin. Oh hari ini Kak Tuti tidak bersemangat atau kecewa terhadap anak-anak. Mm, Kenapa? Kenapa? iya. Ini nih Kak Adin saya sedikit kecewanya nih. Ketika tadi saya masuk ke kelas, kok ya sepertinya anak-anak tidak menghargai saya ketika mengajar. Heeh. Jadi ketika saya menjelaskan materi, mereka lama-lama kok sibuk sendiri, terus ada yang mengobrol. Jadi saya harus sedikit berteriak untuk menarik perhatian mereka. Oh gitu ya. Jadi Kak Tuti hari ini ingin ngobrol tentang aktivitas siswa yang kurang menghargai guru mungkin ya secara umumnya. Kak Tuti yang tadi Iya, ngajar ya, iya. mereka Mm, asik sendiri ya, ngobrol dengan mm, sendiri tanpa memperhatikan guru gitu ya, Kak Tuti yang ngajar. mm. Iya, seperti itu Kak Adin. Oh, begitu. Baik, sebelum itu kira-kira mau apa nih yang ingin dicapai nih dari obrolan kita ya nanti ini ke depan? Saya sih inginnya ya anak-anak antusias ya ketika saya menyampaikan pembelajaran tidak seperti ini. Jadi anak-anak ada gitu ketika saya mengajar seperti itu Kak Adin. Jadi Kak Tuti ingin anak-anaknya antusias ketika belajar ya. Mm, Eh, mm, iya. Mungkin lebih lebih memperhatikan. Jadi ikut serta Mm, ketika Kak Tuti ngajar seperti itu kan ya. mm, mm. Kira-kira menurut Kak Tuti tadi yang disampaikan, kalau idealnya anak-anak itu seperti apa sih kalau di kelas itu harusnya? Di kelas itu anak-anak idealnya ya memperhatikan saya gitu ya. Jadi mereka tidak kelihatan boring. Apa apa saya kurang menarik ya menyampaikan pembelajarannya? Oh begitu ya. Jadi idealnya anak-anak inginnya Kak Tuti itu memperhatikan ya, ikut dalam aktivitas Hmm, kegiatan belajar di kelas gitu ya. mm-mm. Iya, Eh, Kira-kira menurut Kak Tuti eh, kurang menarik seperti apa yang Kak Tuti pikirkan kira-kira? saya kan selama ini selalu menampilkan pembelajarannya dalam bentuk PPT. Terus Hmm, saya jelaskan slide per slide-nya satu persatu kepada anak-anak. Apa mungkin seperti itu kurang menarik perhatian mereka ya? jadi Kak Tuti sudah menggunakan PPT, begitu ya. Hmm, ya. Tadi juga jadi kalau harusnya itu menggunakan apa sih menurut Kak Tuti itu? Kalau anak-anak supaya tidak tadi tidak supaya anak-anak fokus memperhatikan Kak Tuti. Apa PPT saya ditambahkan dengan media video ya. Jadi bukan hanya slide yang harus saya jelaskan satu persatu, saya bacakan per kata-katanya. Kalau tidak saya jelaskan, saya khawatirnya mereka tidak paham. Tapi ketika saya jelaskan, mereka merasa monoton. Apa ditambahkan dengan video ya? Jadi saya merubah metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas seperti itu mungkin ya.
Oh begitu. Jadi menurut Kak Tuti agar tadi tidak boring, Kak Tuti merasa tidak boring, terus kurang menarik, tadi Kak Tuti coba membuat PPT yang berbentuk video seperti itu ya. Iya, Terus dengan kata-kata yang singkat, dengan penjelasan juga seperti itu ya. iya, iya. Jadi saya merubah metode pembelajaran saya yang tadinya hanya PPT, saya tambahkan dengan video. Terus saya juga sepertinya akan membagi mereka menjadi beberapa kelompok dan selanjutnya menyuruh mereka untuk berdiskusi. Mungkin seperti itu ya, sepertinya ya. Kayaknya seperti itu bisa menarik juga ya. Wah, luar biasa itu, bagus sekali Kak Tuti. Kalau misalkan Kak Tuti ingin menggunakan tadi ya, menggunakan cara-cara yang baru, menggunakan metode yang lain, menggunakan video, terus juga membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok mungkin lebih efektif begitu ya. Itu sangat luar biasa Ya, Kak Tuti. Terus kira-kira dari mana Kak Tuti tahu kalau mungkin Kak Tuti ini membosankan ini pembelajaran? dari antusiasme siswa, saya lihat mereka tidak antusias. Ada yang ngobrol, ada yang sambil tidur-tiduran, gitu, seperti itu. Jadi mereka di kelasnya itu sibuk dengan kegiatan mereka sendiri, tidak memperhatikan saya yang ada di depan kelas. Oh begitu ya. Jadi dari perilaku siswa tadi ya sebutkan kurang memperhatikan Mm-mm. itu sebagai indikasi bahwa mereka kayaknya tidak tertarik dengan kegiatan pembelajaran itu. Begini ya Kak Mm-mm. Tuti, kira-kira kan kondisi ideal itu kan 10 ya. Menurut Kak Tuti tadi kondisi ideal itu anak-anak sekarang ada di level berapa kira-kira menurut Kak Tuti nih dari 1 sampai 10 ini? Dan mau ditingkatkan ke berapa kira-kira? Menurut saya kondisi mereka itu sekarang ada di level rata-rata ada di level 5 lah Kak Adin. Dan saya sih inginnya mereka dari level 5 itu menaik tingkat ke level 7. Oh begitu ya. Jadi Kak Tuti rata-rata siswanya di level 5 itu ya. Rata-rata ya, tapi tidak semua berarti Iya, ya. rata-rata tidak Dan semua ya. hmm, ingin menaikkan ke level 7. 7 ya dengan tadi ya cara-cara yang baru itu ya tadi. Nah, Iya. kira-kira menurut Kak Tuti kapan nih Kak Tuti akan melaksanakan kegiatan tersebut? Secepatnya secepatnya saya akan membuat pembelajaran PPT yang disisipkan dengan video dan ditambahkan dengan membagi kelompok diskusi. Besoklah saya akan mulai melaksanakan apa yang tadi kita bicarakan itu Kak Adin. Berarti kan Kak Tuti kan membuat perencanaan itu ya berarti besok ya. Membuat RPP Ya. berarti. Kira-kira Mm-mm. apa yang dibutuhkan itu Kak Tuti dari besok ini membuat RPP itu apa yang dibutuhkan? Adakah bantuan yang ingin dibutuhkan? Oh, tentu saja saya membutuhkan video pembelajaran ya, Kak Adin ya, karena saya ada sedikit kesulitan untuk membuat video pembelajaran. Saya akan meminta rekan sejawat di sekolah saya untuk membantu saya dalam pembuatan video pembelajaran yang akan digunakan di kelas saya. Oh, begitu ya. Kira-kira berarti besok Kak Tuti akan menghubungi rekan sejawat gitu ya yang mungkin sudah pernah Hmm, membuat video pembelajaran seperti itu ya. iya, iya, iya Luar seperti itu. luar luar biasa sekali ya. Jadi berarti hari apa nih? Minggu keberapa atau tanggal berapa ini? Kira-kira Kak Tuti akan mengeksekusi nih agar pembelajarannya. Minggu Minggu kedua bulan depan, Minggu kedua karena berarti saya akan bulan depan mempersiapkan bulan video.
Kalau bulan ini berarti Desember. bulan Desember ya. Oke. Iya, iya. Luar biasa sekali Kak Tuti. Terus kira-kira apa nih yang Kak Tuti dapatkan dari kita ngobrol nih hari ini nih? Wah, saya mendapatkan pencerahannya bahwa selama ini metode pembelajaran yang saya gunakan di kelas itu monoton, sehingga membuat anak-anak tidak antusias mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan. Nah, setelah obrolan ini, saya sedikit mendapatkan pencerahan bahwa media yang saya gunakan itu harus lebih interaktif. Jadi, kalau kemarin hanya sekedar PPT aja, maka untuk kedepannya kita bubuhkan dengan video di dalam PPT tersebut. Selanjutnya juga anak-anak akan lebih merasa bersemangat ketika mereka bisa bergabung dengan teman-temannya dalam berkolaborasi dengan teman-temannya, maka saya juga akan membuat pembelajaran mereka secara berkelompok seperti itu, Kak Adin. Wah, luar biasa sekali nih. Kalau mendengarkan eh, apa kesimpulan dari apa yang kita bicarakan hari ini, saya ingin sekali nanti ngobrol kembali di waktu yang luang kita mungkin sambil apa namanya sambil bersama-sama kumpul dengan rekan yang lain di saungnya Pak Ai, kayaknya kita ngobrol ini nih kelar nih. Kayaknya untuk Siap, siap, mengetahui siap, hasilnya siap, nih. Kak Adin, siap. Kayaknya siap Iya, siap. iya, iya. Terima kasih atas waktunya ya, Kak Adin ya. Ya, Jadi terima kasih merasa juga lega nih. ketika sudah berbicara dengan Kak Adin. Ya, Pak. Terima kasih juga Kak Tuti ini sudah ngobrol kita untuk perbaikan tentunya ya. Nanti kita ketemu lagi nanti. Berarti minggu depan ya setelah pengajaran ya. Ya, ya, siap, siap. Oke, baik, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Sama-sama. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal saya nih. Ya, sebentar. Mau tarik napas dulu? Mau jeda dulu sebentar? Boleh, boleh, boleh. Ya, siap, kayaknya. Sudah siap? Siap. Assalamualaikum Kak Tuti. Waalaikumsalam Kak Adin. Apa kabar Kak Adin? Alhamdulillah nih, baik, baik. Begini Kak Tuti, ini saya ini nih, wah, lagi galau ini. Aduh, galau kenapa Jadi ini Kak Adin? Bisa galau biasalah segala. Kenapa, kenapa? Coba, ada apa? ini eh, aktivitas sekolah, makanya ini minta waktunya ke Kak Tuti Hmm, nih mau ngobrol-ngobrol aja lah ya tentang masalah-masalah di iya, kelas. iya. Oke, boleh, boleh, boleh. Silakan, ada apa? Jadi begini Kak Tuti ini ya. Eh, Anak-anak saya di kelas ini kalau ngajar, saya ngajar ketika saya memberikan tugas eh, proyek ya atau produk itu Hmm, saya sudah bagi kelompok, terus pas dibagi kelompok beberapa siswa itu malas mengerjakan tugasnya dan cenderung ngobrol, terus malah mereka mencuekkan itu ya pelembar kerja yang diberikan oleh saya, mereka lebih malah cuek, ngobrol aja, nggak disuruh baru hmm, itu ngobrol lagi. Dan saya berpikir ada apa gitu ya dengan apa namanya dengan tugas yang saya berikan gitu, apakah terlalu sulit gitu, karena anak-anak yang lain, kelompok-kelompok yang lainnya
mengerjakan gitu. Makanya nih bingung nih harus ngapain gitu ya. Makanya ajak ngobrol sama Kak Tuti nih. Jadi ketika Kak Adin masuk ke kelas, kondisi anak-anak berkelompok, ya. Tapi ketika diberikan latihan LKPD, mereka malah bukan mengerjakan latihan yang diberikan Kak Adin, tapi mereka malah mengobrol beberapa orang. Tapi kelompok yang lain mengerjakan gitu ya. Ya, Seperti itu. Menurut Kak Adin itu bagaimana itu? Kenapa bisa terjadi seperti itu ya kira-kira? uh, mungkin apa ya, latihan yang saya berikan mungkin kurang menarik ya tugasnya. Bukan kurang menarik, mungkin anak-anak kan memiliki kemampuan dan minat bakat yang berbeda. Dan saya Mm-mm. memberikan tugas itu sama, tidak tidak memandang apakah anak A dan B ini dibedakan harusnya dengan level yang tugas yang sama, tetapi level penugasannya berbeda atau latihannya berbeda. Jadi mungkin dengan memberikan apa namanya tugas yang berbeda ini, jadi anak-anak yang berbeda minat dan bakatnya tidak tertarik itu untuk mengerjakan latihan tersebut, walaupun sudah menggunakan kelompok belajar seperti itu. Seperti itu. Jadi jadi menurut Kak Adin bahwa tugas yang Kak Adin berikan itu sama gitu ya untuk semua anak dengan apa sih dengan level minat dan bakat yang berbeda. Jadi semuanya diberikan tugas yang sama seperti itu. Nah, Ya, betul. eh solusinya seperti apa ya kalau misalkan anaknya Kak Adin kan tahu bahwa itu anaknya berbeda-beda ya minat dan bakatnya ya. Solusi yang kira-kira solusi yang harus digunakan itu seperti apa? Eh, mungkin latihan atau tugas yang saya berikan mungkin harus berbeda mungkin ya. Walaupun misalkan dalam satu kelas berkelompok, terus ternyata kelompok minat dan bakatnya berbeda-beda. Dan mungkin saya harus membuat tugas atau latihan yang berbeda. Mungkin bervariasi gitu ya. Kalau yang kelompok A misalkan mereka yang cenderung lebih eh, lebih tingkat pemahamannya lebih tinggi, mungkin saya akan kasih latihan yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Mungkin mereka bisa menganalisis teks mungkin ya. Kalau misalkan sekarang pembelajarannya teks prosedur misalkan. Nah, mungkin kalau yang sebagian lagi mungkin bisa saya berikan apa teks dengan random kayak gitu ya. Mereka disuruh juga Hmm. menganalisis, tetapi mereka hanya menentukan saja mana yang masuk dari teks itu, mana yang mereka masukkan ke judul, mana yang masuk ke apa namanya tujuan, mana ke langkah-langkah mungkin. Tetapi mereka tidak nulis lagi, hanya memindahkan saja misalnya menggunakan mungkin saya membuat apa mengeprint kertas sudah digunting gitu ya. Jadi mereka hanya kayak puzzle aja kayak gitu. Mungkin yang lainnya saya berikan tugas mungkin yang bagi yang mereka yang kurang memahami senangnya dengan itu mungkin bisa dengan cara hampir sama dengan yang kedua ini ya. Jadi mungkin tugasnya yang berbeda-beda walaupun materi sama tetapi tugas yang saya berikan harus berbeda seperti itu kayaknya ya untuk agar anak-anak Oh, fokus gitu ya ke pengerjaan tugasnya kayak gitu. luar biasa sekali solusi Kak Adin. Jadi Kak Adin menemukan solusi menghadapi anak dengan kondisi seperti yang di kelasnya Kak Adin itu akan memberikan tugas yang berbeda-beda walaupun materinya sama, tapi tugas bentuknya, bentuk produk yang dihasilkannya itu akan berbeda-beda gitu ya. Sesuai dengan minat mereka. Minat dan kemampuan siswa yang ada di kelas Kak Adin. Sangat luar biasa sekali Kak Adin solusinya itu. Saya
saya salut dengan solusi yang ditemukan sama Kak Adin. Menurut Kak Adin ini ya, idealnya ya siswa itu kita mempunyai siswa idealnya ada di level 10 ya Kak Adin ya. Kira-kira menurut hemat Kak Adin, siswa yang Kak Adin ampu ini sekarang berada di level berapa? Hmm. Karena beragam ya siswa dalam kelas itu, Iya. eh, pemahamannya beragam. Tadi ya berangkat dari minat dan bakatnya juga berbeda. Mungkin siswa-siswa saya rata-ratanya di angka 6 mungkin ya. 6 saat ini ya, saat ini Mm-mm. rata-rata. Ada di level 6. Kak Adin siswanya yang beragam itu sekarang menurut Kak Adin ada di level 6. Nah, ini dari level 6 ini Kak Adin ada keinginan untuk naik kah ke level berapa gitu? Apa mau tetap Ya, di situ di level 6? ya tidaklah, tentu dengan seperti ini kita ngobrol, saya ingin meningkatkan pembelajaran murid-murid kita di kelas. Nah, saya juga ingin kan dengan meningkatkan atau memberikan pelayanan yang berbeda dengan materi yang sama, tentu ingin meningkatkan pemahaman mereka terhadap dengan materi yang ingin saya sampaikan. Mungkin untuk nilai yang ingin saya tingkatkan ke 8 ya, dari 6 tuh minimal rata-ratanya 8. Wah, Ya, luar biasa sekali ya dari 6 ke 8 dua level yang sudah di eh, dua level yang mau dilewati. Ini ya, kira-kira Kak Adin ini mau melaksanakannya ini kapan ya Kak Adin ya? nah karena kita waktunya mepet kayaknya Kak Tuti ya, masih sebenarnya minggu di sekolah saya ini kan udah bentar lagi kita akan ada apa namanya ujian, bukan ujian ya, AS Hmm. apa, asesmen sumatif ya, akhir Assessment. akhir semester Ya. ya. Jadi asesmen sumatif akhir semester ini kan udah mulai minggu depan. Mungkin eh, hari Kamis mungkin saya akan melaksanakannya ya, minggu ini. Kamis besok ya. Ya, Kamis kebetulan ada besok ya jamnya. Kak Adin akan mulai melaksanakan. Ya, kebetulan kan ada Ada. jamnya di hari Kamis. Oke, berarti mulai Kamis besok Kak Adin akan mulai melaksanakan apa yang sudah Kak Adin rencanakan ini ya, yang sudah Ya, Kak betul. Adin gambarkan tadi. Eh, kira-kira ini Kak Adin ketika pelaksanaannya di hari Kamis ada yang bisa membantu kah apa yang sudah Kak Adin rencanakan ini dalam pelaksanaannya? Apakah akan meminta bantuan kepada siapa gitu atau mau Kak Adin laksanakan sendiri? Ya. Kebetulan saya ingin, ya tentu saya butuh bantuan rekan sejawat di sini, rekan guru untuk membantu saya. Kan misalkan untuk membuat apa, tugas yang bervariasi, saya ingin mengajak rekan saya yaitu Pak Iip ya namanya. Beliau kebetulan sudah sering membuat materi-materi dengan eh, berbagai jenis materi yang jenis tugas yang diberikan gitu. Saya ingin meminta arahannya terkait tugas yang akan saya buat ini kepada beliau gitu, untuk kesuksesan kegiatan atau proses pembelajaran di dalam kelas ya. Oke, berarti Kak Adin ini akan melaksanakannya di hari Kamis dengan berkolaborasi dengan salah satu rekan sejawat yang ada di sekolahnya Kak Adin ya, seperti itu. Hmm, apa selanjutnya ini Kak Adin ini bisa menyatakan bahwa apa yang Kak Adin laksanakan ini berhasil gitu ya. Tolak ukurnya apa gitu kalau anak setelah Kak Adin melakukan ini, melakukan pendekatan yang Kak Adin lakukan dengan berkolaborasi dengan Pak si Bapak tadi, tolak ukur Kak Adin bahwa Kak Adin ini berhasil gitu. Seperti apa? Ya,
Mungkin tolak ukur keberhasilan dari Iya, tolak pembelajarannya, ukur keberhasilan. mungkin tolak ukur keberhasilan dari tugas yang saya berikan kepada anak itu. Salah satunya adalah pertama, tadi kan mereka kurang antusias ya. Jadi dengan tugas yang diberikan, saya berharap anak-anak antusias untuk mengerjakan tugasnya. Uh, itu salah satu indikator bahwa pembelajaran atau materi tugas yang saya berikan itu berhasil sesuai dengan capaian yang diharapkan. Kan kalau misalkan kita memberikan tugas terus anak antusias mengerjakannya dengan suka hati gitu ya, secara otomatis ya itu saya nyatakan berhasil gitu. Nanti tinggal kalau capaian keberhasilannya kan nanti dilihat yang lebih spesifiknya, mungkin untuk pendalaman materi kepada mereka ya. Seperti itu Wah, kayak luar biasa sekali ya Kak Adin ya. Luar biasa sekali. Saya tidak sabar ini Kak Adin untuk ngobrol lagi selanjutnya dengan Kak Adin ketika hari Kamis sudah dilaksanakan apa yang sudah Kak Adin rencanakan ini. Saya pengen ketemu lagi, ngobrol lagi bersama Kak Adin, pengen tahu hasil siap dari siap rencana siap. Kak Adin itu seperti apa. Tapi sebelum kita berpisah ini, saya mau ini dulu nih. Setelah kita ngobrol berdua nih ya, apa sih yang Kak Adin rasakan sekarang? Wah, alhamdulillah ya saya berkat ngobrol ini ternyata eh, bisa gitu ya, bisa dilakukan kegiatan yang membuat kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Salah satunya dengan memberikan tugas kepada anak-anak dengan materi yang sama, tetapi dengan jenis tugas yang berbeda gitu ya, dengan tingkat pemahaman, kemampuan, minat dan bakat siswa kita. Ternyata itu akan lebih menyenangkan, bukan hanya untuk kita ya sebagai guru, itu juga akan memberikan efek yang positif bagi, saya rasa bagi anak-anak ketika mereka menyukai tugas yang diberikan kita, pasti akan mereka senang juga mengerjakannya. Ternyata hasil dari ngobrol kita ini, wah ini membuka diri saya, ternyata oh menemukan cara-cara itu dengan baik gitu. Saya berterima kasih ke Kak Tuti ini sudah uh, membuka dan bisa memberikan jawaban dari masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi saya ini ceria lagi nih, tidak galau lagi seperti tadi. Iya, 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 iya. Sama-sama Kak Adin ya, sama-sama. Oke, nanti minggu depan mungkin ya kita ketemu di mana ya yang enak sambil ngopi-ngopi dengan rekan sejawat yang lain ya di Ya siap siap. nyari tempat yang enak. Ya Saya boleh. ingin mendengar cerita lebih lanjutnya lagi apa yang telah Kak Adin lakukan itu ya. Sampai Siap jumpa minggu siap. depan Kak Adin. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.